Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Channel Farming Day yang sederhana ini ingin berbagi sesuatu yang bermanfaat kepada sahabat semua. Jadi jangan dulu skip video ini karena ada info menarik soal menanam jambu menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan. Nah, jambu ini tidak ada yang asing. Jambu air, pohon sejuta umat, setiap orang punya, dan buahnya tidak usah beli kalau di kampung, karena setiap tetangga yang punya buah jambu kita boleh meminta 1 kilo 2 kilo boleh, karena jambu itu kalau sekalinya berbuah itu bisa menghasilkan 1 kuintal. Itu kan kalau di kampung-kampung banyak pohon jambu yang besar-besar itu loh. Kecuali kalau memang Anda berada di perkotaan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Anda juga menanam pohon jambu. Namun sekarang Anda yang mau menanam pohon jambu gak usah khawatir. Ternyata di perkampungan-perkampungan pun jambu ini sudah diperjualbelikan. Tidak seperti dulu. Dulu itu kan mau buah kedondong, mau buah kelapa, buah jambu air, apapun yang ada di desa kita bisa makan sepuasnya, dan ya minta ke tetangga itu masih bisa. Tapi sekarang sudah mulai nggak bisa, ya sekarang harus beli. Dan lebihnya lagi, harga jambu air sekarang tuh sudah meningkat. Dulu ya bisa dibilang tidak ada harganya lah ya, karena setiap orang juga punya. Oke. Namun jenis jambu apa yang dihargai lebih tinggi? Nah, ini tinggal pinter-pinternya kita aja. Jambu yang biasa di kampung sekarang harga per kilonya 10.000. Mungkin Anda yang di kota tidak percaya ya. Pesatnya pertumbuhan perekonomian di kampung atau di desa itu sudah seperti itu. Semua sudah komersialisasi. Apalagi sekarang kan akses ke desa, akses ke kampung-kampung pada masa pemerintahan sekarang ini, gang-gang ke kampung itu kan banyak yang diperbagus sampai masuk ke pelosok, sampai ke pesawahan, kemudian area perkebunan juga banyak jalan-jalan yang sudah bagus. Akhirnya kan karena transportasinya lancar, jadi komoditas itu bisa keluar. Nah, inspirasi dari teman saya kemarin yang datang ke sini, beliau mengatakan bahwa memang jambu air ini, terutama yang memiliki rasa manis, itu lebih tinggi potensi bisnisnya. Nah, sekarang saja saya itu kan tanam jambu madu nih di belakang rumah. Ini kan usia 7 bulan sudah berbuah. Tapi saya sengaja sekarang tidak, ini sudah berbuah tapi kemarin sudah ada bunganya, saya protolin. Saya ingin ini semua besar dulu dan nanti saya akan buat bibit yang banyak. Nah, bagaimana caranya? Sekarang tinggal upload aja ke media sosial, orang sudah perebutan ya. Pengalaman kemarin ada yang upload jambu air yang kecil-kecil itu, apa ya, yang merah, jambu kancing kalau nggak salah. Itu harganya 15.000 per kilogram. Itu kan jambu rujak yang sangat segar sekali. Saya suka jambu itu. Semua suka. Apalagi kalau pas terik matahari. Jadi ketika di-upload ke media sosial, ya kita nggak usah nyebut namanya ya lah. Itu langsung chat itu ya. Inbox datang. Isi penjual mengatakan, ini Kang udah habis kemarin itu 1 kuintal. Saya iseng-iseng aja katanya gitu. Awalnya upload di Facebook, ternyata laku Kang. Dapat berapa kamu? 1,5 juta. Itu saya lihat dia itu masuk ke Facebook tuh pukul 11, pukul 1 tuh udah habis 1 kuintal loh, lebih 1 kuintal lebih, 1,5 juta. Tapi ya harus rela berkorban. Kalau ada yang minta harus dikirim, bagi kita terus nganterin juga gitu.
Ya asal yang dekat-dekat masih bisa lah masuk hitungan ekonomi. Jadi potensinya memang besar ya. Makanya saya ini tertarik mengembangkan usaha ini. Jadi saya menanam aneka jenis jambu air. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang coklat. Ya salah satunya saya memang tertarik di potensi bisnisnya. Jadi senang ya, karena memang doyan jambu air sejak dulu juga. Ya kalau habis pulang sekolah kita biasa nongkrong teman-teman di pohon jambu gitu. Di situ kita makan jambu sepuasnya. Nah sekarang ternyata jadi duit ya. Jadi duit, apalagi sekarang kan banyak penangkar yang mengembangkan jambu-jambu yang aneh-aneh gitu ya. Saya juga mengoleksi itu. Sebagian besar sudah saya koleksi, ada di sini saja sudah ada 60 jenis ya. Nah, tapi perlu hati-hati. Saya rekomendasikan beberapa penangkar yang sering saya sering order dari beliau, diantaranya Pak Irawan Dwi Atmoko, saya sering sekali. Kemudian Pak Johin Soreang, kemudian ada Muhammad Rija Sofa Unawa, ada Muhammad Fatur, kemudian ada di sana di Lampung itu ada Pak Yudi, kemudian ada Pak Suito, kemudian ini yang terhormat juga orang tua kami ya mengirim bibit ke sini ke pesantren itu sebanyak 12 bibit bernama Pak UPR Merdeka itu ya. Terima kasih, buahnya sekarang sudah jambunya sudah menyebar ya ke alumni pesantren juga, kawan-kawan dekat para asatidz di sini di pesantren dekat rumah saya. Dan kemarin juga sudah banyak yang berbuah. Nah ternyata memang disuka ya, buahnya disukai. Dan sekarang kita dari 12 bibit yang asli dari Pak UPR Merdeka itu, saya sudah membuat bibitnya. Sekarang kurang lebih ada yang asli masih ada di sini itu sekitar 50 pohon ya, masih di polybag, dan saya batasi penyebar luasannya. Paling kalau mau ada kolega pesantren yang mau menanam baru saya persilahkan, karena ini istimewa, ini hibah ya, tidak boleh kita menyia-nyiakannya, kita harus rawat. Bahkan saya beri label itu ya dari Pak UPR Merdeka. Kemudian seller-seller yang lain di sana ada Mutiara Tani Karawang, saya juga dapat jambu kiojok. Kemudian ada Pak Hendra Oi kiojok juga. Kemudian saya juga pernah dari beliau madu deli hijau. Tentunya dari seller-seller yang seperti ini amanah ya, packingnya bagus. Kemudian saat ditanam memang benar 5 bulan setelah tanam tuh berbuah, asal perawatannya bagus. Setiap hari kita harus memupuk. Nah kemudian itu yang pertama ya, jadi upload saja di media sosial. Kemudian yang kedua, di kampung-kampung sekarang kan sudah mulai tumbuh berjamuran tuh ya, masa pandemi ini penataan tempat wisata baru. Jadi diam-diam tumbuh juga ya tempat-tempat wisata itu, diam-diam ternyata membangun. Jadi di sini juga kan ada nih Pantai Cemara. Kemarin waktu pandemi itu ternyata masyarakat tuh sudah mulai ada yang merencanakan membangun Pantai Cemara, dan sekarang sudah rame ya. Sekarang kan sudah di pembatasan ke tempat pariwisata sudah terbuka, walaupun memang harus menjaga protokol kesehatan. Nah di tempat-tempat seperti itu, apalagi kami ini di daerah panas, ketika di udara panas ada jambu air, kemudian jambunya menggoda, ada yang warna merah, hijau, coklat, kemudian ada yang seperti lumut. Wah itu diserbu. Kemarin di tetangga kami ini kan namanya Teh Cima, rumahnya di Kertajadi. Beliau itu membawa jambu citra dari Bandung kalau nggak salah, itu 35.000 tuh habis langsung itu. Beliau bawa cuman sedikit ya, sekitar 20 kilo 30 kilo habis itu ya. Bayangkan saja 30 kilo kali 35 kan udah 1 juta lebih tuh ya. Paling belinya ketika saya kemarin ke Bandung, di Bandung itu cuma 20.000 per kilo, berarti dia dapat untung tuh 15.000. Padahal kesananya kan sambil belanja juga, jadi nggak menghususkan untuk beli jambu
Mungkin di perjalanan beliau lihat jambu, wah ini akan menarik. Dan orang Cidaun sini, tempat tinggal kami di sini di Cianjur Selatan, itu senang pada jambu yang merah seperti itu, jambu citra. Ya akhirnya kan laku tuh, laris. Nah ini potensi bagi Anda yang mau berkebun. Ini menarik ya. Nah kemarin kita kedatangan tamu bernama Kang Asep. Beliau juga punya kebun jambu di Tabulam Pot, tepatnya Tabulam Beg ya, karena dia di Planter Beg. Beliau mengatakan memang potensinya bagus, terutama di cangkokannya atau di bibit-bibitnya. Makanya sekarang beliau sama saya tuh menjadi pembibit jambu di sini. Ya kita kecil-kecilan dulu lah. Mungkin kita buat bibit sekitar 200 pohon lagi saja dulu, dari cangkokan dan dari stek besar ya. Stek batang besar tuh beliau buat. Ya sebagian nanti akan saya beli, kita koleksi di sini, dan siapa yang mau beli mungkin dari tempat saya di sini. Nah, cuman kita belum bisa yang jauh-jauh karena di sini pun kita masih kekurangan dan memang kita lagi belajar. Nah, terutama di grafting. Awal-awal kita sering ya begitulah, gagal gitu di grafting di mana. Kemarin kan diajarin ya, kita belajar. Nah, sekarang sudah agak paham bagaimana memilih batang yang cocok untuk grafting atau sistem okulasi itu. Nah ini potensi jambu air itu sangat bagus. Jadi pertama kita upload saja ke media sosial ya, atau kita iklankan tuh di media sosial. Gampang kok, kita pakai iklan yang reach-nya itu bisa menjangkau daerah setempat. Misalkan saya tinggalnya di Jakarta Selatan ya, tinggal iklankan ke Facebook dan kita minta reach atau penyebaran iklannya itu di sekitaran situ saja, supaya ngirit ongkos ya, kita pakai gosen gitulah ya, supaya beberapa jam kemudian bisa sampai ke tempat tujuan. Jadi kalau mau iklan ya jangan jauh-jauh, di seputaran tempat Anda saja ini sudah bisa mencukupi ya. Makanya di kampung sekarang itu sangat mudah ya, teman-teman kami saja sudah mulai, kemarin kan dapat ide dari channel ini ya, tentang ayam ungkap itu ya, ayam ungkap. Bila sekarang di Facebook saja tinggal upload 10 menu atau 10 porsi aja, harganya 30.000. Beliau modalnya kan cuman satu potong ayam itu 7.000, belum paling bumbu-bumbu dan minyak goreng 10.000 ya. Lumayan tuh untungnya kalau dapat 10 porsi saja per hari. Jadi tiap hari itu dapat pemasukan dari ayam ungkap, belum yang lainnya. Nih, ternyata ya mudah sekali ya. Dikira banyak di kampung itu kan banyak ayam kampung pastilah ya, dikira orang kampung punya ayam kampung semua. Ternyata enggak juga, di kampung juga banyak orang kampung yang tidak memelihara ayam kampung. Ketika ada iklan di Facebook atau di media sosial yang lain dan reach-nya memang terjangkau ya, ternyata pada senang tuh order ya gitu. Bah, bagi yang mau berusaha di sini juga banyak contoh yang sudah berhasil ya. Di sini juga di kampung juga banyak toko-toko besar. Kalau wirausaha di kampung tuh memang sama aja kayak di kota. Siapa yang duluan, siapa yang bergerak, siapa yang lebih tekun, siapa yang punya kekuatan mental, motivasi yang tinggi akan berhasil juga ya. Jangan pesimis. Jadi banyak wisata, kita pajang tuh jambu-jambu di situ tuh, baik bibitnya atau buahnya. Nah, kemudian yang ketiga, nah sekarang ini kan ramai dibicarakan orang mengenai penjualan bibit ya. Nah, penjualan bibit. Nah, ketika saya mengunjungi pasar Kertajadi dekat rumah di sini sama istri ke situ, saya lihat ada penjual bibit. Oh, dikerubuni ibu-ibu ya. Karena di pasar kan kebanyakan ibu-ibu ya. Ternyata mereka bibit jambu, bibit mangga, bibit manggis, bibit alpukat. Pada beli gitu ya. Saya kok cukup excited ya. Ternyata minat masyarakat untuk menanam itu tinggi sekali.
Nah, ini Anda yang di kampung nih, barangkali ya video ini sampai di beranda YouTube Anda, klik aja video ini ya. Ya. Atau video-video saya yang lain, insya Allah di situ ada kiat-kiat yang bermanfaat kita berusaha di desa. Jadi tidak ngoyok lah, tidak apa istilah Sundanya kuulen, diam di tempat. Banyak orang yang mau mengajarkan ilmunya ke kita, banyak, tinggal kita cuma cari apa enggak gitu. Banyak juga orang yang sangat ikhlas ya, untuk membantu kita meraih impian, banyak ya. Contohnya di sini ada Om Jenal ya, beliau adalah wirausahawan muda, beliau pengusaha di bidang penjualan Al-Quranul Karim, penjualan mushafnya maksudnya. Di sini juga ada petani muda Om Husni Mubarak. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang ikhlas seperti ini kan bisa Anda semperin tuh ke rumahnya, atau ya sekali bincang-bincang sederhana aja, tanya-tanya bagaimana sih Anda bisa sukses seperti itu ya. Jadi tidak mesti kita belajar tuh mesti harus mengeluarkan uang itu, karena ada orang-orang ikhlas yang mau mengeluarkan ilmunya, jurus-jurus itunya untuk kita semua. Nah, ini soal jambu madu itu seperti itu. Nah, laris manisnya jambu madu itu nggak usah dijual tinggi-tinggi kalau di kampung ya, nggak usah. Ini bibit dari okulasi itu kan harga jambunya tergantung nanti pasaran. Kalau misalkan harga di pasaran itu masih 100.000, ya di kampung bedain lah dikit, 110 gitu, 120 gitu, jangan sampai tinggi-tinggi. Tapi kita lihat-lihat orangnya dulu. Kalau misalkan dia kelihatan ya bawa mobil gitu, bagus juga, dan dia kelihatan keren, ya harganya juga harus sesuai dengan dia. Tapi kalau ya pas datang ke kita tuh misalkan seringnya kita lihat tuh